Ya, selamat siang semua. Saya Dr. Miris Yagian, caleg DPRD Kota Medan untuk Dapil 3 dari Partai PDIP dengan nomor urut 3. Nah, di sini situasinya sejujur-jujurnya, serealnya, sebenar-benarnya suara saya adalah di atas yang sekarang disahkan di rekapitulasi Kota Medan ataupun Provinsi Sumut, di mana di situ tertera 9.086 saja. Namun di sini ada banyak hal yang saya sayangkan, terutama untuk KPU Medan dan KPU Sumut. Nah, jadi ceritanya pada awal dari hasil 4 kecamatan, jumlah suara saya itu 9.015 saja. Dan incumbent nomor 1 di atas saya itu 9.090. Saya tidak tahu apa yang terjadi sehingga nilai suara saya hanya 9.015 saja. Namun saya bersama tim penasehat dan orang-orang yang masyarakat yang membantu saya berusaha mencari kembali, mengembalikan nilai suara saya yang hilang di hasil kecamatan, dan akhirnya bisa kembali sehingga selisih saya tadinya 75 dari incumbent nomor 1 yaitu Paul Simanjuntak menjadi hanya selisih 1 saja dengan incumbent Paul Simanjuntak. Jadi Dr. Miris 9.086, Paul Simanjuntak 9.087. Itu kembali dengan pleno di Kecamatan Medan Timur dan Medan Tembung. Kemudian saat ini sebelumnya di kecamatan di Kota Medan, maksud saya, seharusnya ada sesi saran perbaikan yang diakomodir oleh KPU. Nah, di situ saya melaporkan kepada Bawaslu Kota Medan apa-apa TPS yang saya temui terdapat tidak sinkronnya data saya di hasil dan juga adanya kecurangan di TPS tertentu. Saya laporkan ke Bawaslu Kota Medan. Di sini Bawaslu Kota Medan sangat saya apresiasi positif. Mereka bekerja dengan sangat-sangat baik dan sangat netral dan sangat menunjukkan kinerja terbaik yang pernah ada. Mereka menerima saran masukan saya, laporan-laporan saya, dan pada saat pleno saran perbaikan, mereka menyerahkan kepada KPU sebagaimana sewajarnya. Namun yang saya sangat sayangkan adalah KPU Kota Medan kembali melempar ke semua partai, sehingga dengan satu ataupun lebih dua alasan partai menolak adanya saran perbaikan. Nah, di sini karena saran perbaikan di pleno KPU Kota Medan di stop karena tadinya ada keputusan tidak mengungkapkan hal tersebut dengan alasan yang memang mungkin disebutkan mereka adalah keterbatasan waktu, dilanjutkan ke pleno provinsi. Nah, di pleno provinsi saya tetap mengapresiasi kinerja Bawaslu, baik Bawaslu Kota ataupun Bawaslu Provinsi, di mana mereka itu sudah menyampaikan adanya surat rekomendasi saya yang resmi kepada KPU Provinsi. Namun saya kembali menyayangkan tindakan KPU Provinsi yang tidak mengakomodir lagi dan lagi. Sebenarnya kenapa sih kita mesti membatasi bagaimana keinginan seorang caleg ataupun bagaimana seharusnya pengaduan caleg, yaitu suaranya yang mungkin dicuri ataupun dicurangin, seharusnya mereka membela kinerja mereka, seharusnya di situ. Namun kenapa sih mereka harus melimpahkan lagi ke Mahkamah Partai ataupun merepotkan kembali Mahkamah Konstitusi? Kenapa tidak di sini saja diungkapkan semua? Jadi saya harap terhadap KPU Kota Medan dan KPU Provinsi memiliki kinerja yang tegas, adil, jujur, transparan, dan memiliki kinerja yang seproporsional mungkin ke depannya, sehingga hak-hak caleg yang seharusnya terpilih dengan jujur dan transparan di depan itu betul-betul dibela dengan baik. Laksanakan atau mengakomodir bagaimana seharusnya KPU Kota Medan bekerja dengan semestinya, di mana semestinya mereka itu menerima saran perbaikan, memperbaiki di mana-mana adanya potensi pelarian dari suara dari setiap caleg yang mengajukan butuhnya transparansi, keadilan dan kejujuran. Namun di situ tidak terjadi, sehingga pleno KPU Kota Medan mengetok palu tidak adanya saran perbaikan. Di mana sebenarnya jikalau saran perbaikan ini diterima, potensi suara saya akan kembali 35.
Sejujurnya karena saya memang caleg pemula, saya melihat banyak kelemahan saya, yaitu saksi-saksi saya pada saat di TPS itu kurang. Namun dari beberapa TPS yang saya temui, ada satu TPS, yaitu TPS saya tidak sebutkan, mungkin nanti itu akan diperlukan saat nantinya untuk sidang berikutnya. Di situ terjadi penyimpangan suara, di mana seharusnya ada lebih dari 2 orang saksi mata yang ada sampai saat ini melihat dan menyadari di situ 39 suara saya, tapi cuma 9 dituliskan di plano yang baru. Ada plano tadi yang tertulis 39, namun itu karena sudah jam 1 malam, diubah di jam 2 malam menjadi 9 saja. Itulah yang akan juga salah satu bahan untuk saya bongkar. Namun di situ sangat saya sayangkan Pleno Kota Medan, KPU Kota Medan tidak mengakomodir seharusnya adanya memfasilitasi itu semua dibongkar secara transparan dan juga jujur dan adil untuk caleg yang menuntut kebenaran suaranya. Karena prinsipnya suara rakyat adalah suara Tuhan. 3 di Dapil 3 mungkin akan melanjutkan ke Mahkamah Partai untuk membawa berkas-berkas otentik yang saya miliki, membela hak saya, membela potensi-potensi suara yang menyuarakan untuk memilih saya menjadi wakil rakyat di Dapil 3. Itu akan saya kejar terus tanpa henti. Semoga kebenaran bisa tetap menang di atas segalanya. Mohon dukungannya. Saya tidak bisa berkomentar saat ini, tapi saya ingin melaporkan juga ke Mahkamah Partai apa-apa yang saya temui berdasarkan berkas otentik. Saya harap partai bisa bertindak bijaksana dan adil untuk membela siapa yang sebenarnya dipilih rakyat untuk duduk menjadi wakilnya berdasarkan suara terbanyak. Itulah yang harus dipilih partai. Saya harap ketua-ketua partai baik di DPC maupun di DPW maupun di pusat benar-benar objektif terhadap suara terbanyak yang diberikan rakyat terhadap caleg yang dipilih. Kalau Bawaslu, saya rasa mereka sudah bekerja dengan baik. Namun kalau untuk KPU, kota ataupun provinsi, mungkin iya kita akan melaporkan ke DKPP dan juga Ombudsman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.